Konnichiwa minasang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pola kalimat dari dari bab 16 sampai bab 19. Nah, di poin yang pertama ini saya ada menjelaskan poin B dari bab 18. Rumusnya itu kata benda ga, dekimas atau dapat atau bisa. Secara garis besarnya bisa lah. Nah, bisa di sini ada contohnya. Sakaga dekimas, bisa sepak bola. Nah, kita bisa sepak bolanya di sini itu kita belum tahu kan, bisa bermainnya atau bisa menontonnya atau hanya bisa sekedar tahu nih gimana cara nendangnya, tapi kita nggak bisa gimana cara melakukannya gitu. Jadi penjelasan untuk yang poin B ini, kata benda gadekimas itu kebiasaan seseorang secara garis besar. Kayak misalkan saya bisa motor, tapi saya nggak bisa cara benerinnya gimana, saya cara jalaninnya gimana. Saya cuman bisa motor doang gitu. Kayak itu cuman ngasih tahu gitu ke orang-orang bahwa saya bisa motor. Tapi kalau masalah ngebenerin, terus memperbaiki atau kayak istilahnya ngerawat, itu kita nggak bisa karena kita cuman bisa motor doang gitu. Terus kita lanjut ke poin C minasang. Kalau di poin C ini sama, artinya dapat atau bisa. Cuman bedanya di sini ada kata kerja yang dirubah ke bentuk jisoke atau dirubah ke bentuk kamus, ditambahkan koto ga dekimas. Sama artinya dapat atau bisa. Tapi di sini ada perbedaan nih minasang dari yang B sama yang C. Kalau yang C ini contohnya gini minasang. Saka suru koto ga dekiru gitu. Karena dirubah ke bentuk jiso ya minasang. Nah, bisa bermain sepak bola. Nah, berarti kan ini kita udah tahu nih bahwa si penulis ini bisa bermain sepak bola. Kita nggak bertanya-tanya lagi kan, kayak bisa bola tuh bisa apanya ya? Kita kan nggak bertanya-tanya lagi tuh, karena kita di sini dijelaskan bisa bermain sepak bola. Berarti kan otomatis si penulis ini bisa bermain sepak bola gitu kan minasang. Nah, bedanya di sini. Poin B itu secara garis besar, sedangkan poin C itu secara spesifik atau lebih dijelaskan lagi. Bisanya itu bisa tentang apa? Lanjut minasang, kita masuk ke poin G, masih di bab 18. Nah, di sini itu ada kata kerja wa, kata kutipan to iimasta atau to kikimasta, telah berkata atau telah bertanya atau telah mendengar. Nah, kata kerja di sini itu bisa diisi dengan subjek sebenarnya minasang, nggak harus kata kerja. Jadi gini, misalkan contohnya, sensei wa belajar to iimasta. Sensei telah berkata, belajar. Jadi kata kutipan di sini itu tuh diisi dengan apa yang dibicarakan atau apa yang diucapkan oleh si subjek. Kayak misalkan saya telah berkata bahwa besok ada ujian gitu. Jadi watashi wa ashita shiken desu gitu. To iimasta. Jadi artinya saya telah berkata bahwa besok ada ujian. Nah, iimas di sini nggak cuman iimas ya minasang, ada juga kikimasta telah bertanya dan kikimasta telah mendengar. Jadi di sini. Nah, untuk yang selanjutnya minasang, di sini ada bab 19 poin B, yaitu rumusnya kata kerja ditambahkan dengan kotoga arimas yang artinya itu pernah. Nah, di sini bisa juga arimaseng dan arimas atau tidak pernah atau apakah pernah. Jadi nggak cuman melulu tentang kayak ngasih tahu ya minasang, tapi bisa juga dibikin ke pola kalimat tanya. Nah, di sini ada contohnya nih. Watashi wa nihongo o benkyou shita koto ga arimasu. Saya pernah belajar bahasa Jepang. Nah, jadi pernah di sini itu sesuatu yang pernah kita lakukan gitu, atau sesuatu yang pernah si penulis lakukan. Jadi kalau belum pernah ya kita masuknya ke negatif yang arimaseng, tidak pernah atau belum pernah. Kalau kita mau nanyain seseorang apakah kamu pernah
A, B, C, dan D, kita pakainya arimaska gitu ya minasang. Jadi simpel aja, kita tinggal nyari kata kerjanya apa, ditambahin kotoga. Kita mau nanya tinggal ditambahin arimaska. Kalau kita memberitahu bahwa kita tidak pernah, itu tinggal tambahin arimaseng. Dan kalau kita itu pernah, tinggal ditambahin arimas. Nah lanjut minasang, untuk yang selanjutnya ini ada kata kerja ta ditambahkan tari di akhiran simas, atau artinya di sini tuh dan. Jadi tari di sini hanya bisa digunakan untuk kata kerja yang dirubah ke bentuk ta terus ditambahkan sama tari ataupun dari. Nah di sini ada contohnya minasang. Kemarin malam saya menonton sepak bola, minum bir dan membaca buku. Kino no yoru watashi wa hong o yondari biru o nondari saka o mitari shimashita. Kenapa shimashita? Karena di sini kalimatnya itu kemarin malam atau lampau. Jadi kita tambahin ta di akhirannya. Nah, di sini artinya itu kemarin malam saya menonton sepak bola dan minum bir dan membaca buku. Nah, di sini tari itu cuman bisa diartikan dan, lalu dia itu cuman bisa digunakan sekitar 2 ataupun 3 kalimat. Di 3 kata kerja maksudnya, maaf. Nah, kata kerja di sini tidak bisa diubah ke bentuk kata benda karena kata kerja di sini itu udah jadi satu nih sama ta, karena cuman kata kerja doang yang bisa diubah ke bentuk ta gitu ya minasang. Jadi di sini kata kerja tari, jika kata kerjanya sudah berakhiran ta, tarinya itu hanya ditulis 1 kali saja, enggak misalkan non datari, enggak. Jadi misalkan non datari itu kita nulisnya non dari aja. Kayak gini kan biar kita menghemat menghemat kata gitu. Terus simas di sini tuh tetap dicantumkan ya minasang, meskipun simas itu kayak enggak, istilahnya kayak enggak ada artinya, cuman di sini tetap dicantumkan, tapi dipisah di akhir kalimat, tapi tetap diadakan gitu. Jadi nggak boleh kalau nggak ada simasnya, itu berarti cigau ataupun salah ya minasang. Nah sekian video dari saya. Domo arigatou gozaimasu.